Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara, sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Ahad, kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabil Al-Muhtadin setelah beberapa Ahad kita libur ya, oleh karena hari Idul Adha dan juga kemarin itu ada ulun pulang ya, pulang kampung, dan juga ada mendapatkan musibah beberapa minggu, beberapa Ahad kita itu. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita berniat atau memperbaharui niat kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau tidak mampu membaca 7 ayat Al-Quran selain dari Fatihah, maka wajib membaca 7 macam zikir atau 7 macam doa, dengan syarat jangan kurang hurufnya dari jumlah huruf Fatihah. Ini andai ya, kalau Anda mampu membaca 7 ayat Al-Quran ya, selain dari Fatihah. Al-Fatihah misalnya sudah pada mampu, nah kemudian 7 ayat Al-Quran selain dari Fatihah ada mampu juga, 2 kali pada mampunya ya. Fatihahnya misalnya pada mampu, 7 ayat yang lain dari Fatihah ada mampu juga, ada apa juga. Wajib membaca 7 macam zikir
atau 7 macam doa dengan syarat jangan kurang hurufnya dari jumlah huruf Al-Fatihah. Berapa kemarin Al-Fatihah? Yaitu 144 huruf. 144 huruf ya. Bilangan 12 jam siang, 12 jam malam, 12 kali 12 144 huruf. Berapa huruf dalam Fatihah? Sama aja dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 12 kali 12 sama dengan 144. Ya kan? Sudah diprogram lah itu ya. Karena kebetulan kepada sudah diprogram Allah Subhanahu wa taala bahwa siang dan malam itu 12 kali 12 jam ya kan? Kalimat la ilaha illallah 12 Muhammadur Rasulullah 12 24 ya kan? Nah 24 apa 12 kali 12 sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah 144 huruf. Jangan kurang dari itu di sini ya. Zikir atau doa dengan kita baca pengganti Fatihah. Dan memadai atau tidak yang kita cukup ya 7 macam doa yang mengandung pembicaraan tentang akhirat, sekalipun apa 7 macam zikir lainnya. Artinya 7 macam zikir lainnya apa aja, tapi ada doa 7 macam doa yang menyangkut tentang akhirat. Itu yang dibaca ya. Ada kaitannya dengan akhirat. Dan kalau tidak hafal doa yang seperti disebutkan di atas, hanya hafal doa yang membicarakan tentang dunia saja, maka memadailah baginya. Artinya ada juga doa khusus akhirat ya kan? Khusus akhirat, meminta kesenangan di akhirat. Ada doa yang khusus meminta di dunia aja ya kan? Keselamatan di dunia ya kan, rezeki banyak misalnya ya kan? Bini banyak misalnya. Ya kalau urusan dunia aja misalnya. Karena pelajaran di sini, ayo nggak baca itu ya kan? Mengganti huruf Fatihah dari kata hafal atau ayat-ayat yang lain yang tidak hafal juga. Itu pengganti bacaan Fatihah. Inilah yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah dan Syekh Ramli di dalam kitabnya Mughni dan Nihayah. Syekhul Islam berkata, tidak disyaratkan dalam zikir dan doa itu dikosongkan sebagai pengganti Fatihah. Ada disyaratkan ya kan? Apa disyaratkan pengganti Fatihah? Tetapi yang disyaratkan bahwa tidak dikosongkan yang lain dari pengganti Fatihah. Tetapi yang disyaratkan bahwa tidak dikorahnya, tidak diniatkan yang lain daripada pengganti Fatihah. Dan apabila mampu membaca sebagian dari Fatihah, hendaklah diulang-ulang membacanya sehingga sampai ke bilangan ayat Fatihah. Artinya Fatihah misalnya hafal separuhnya ada hafal ya, separuhnya hafal misalnya atau 3 ayat atau 4 ayat. Nah, kenapa sih diulang-ulang itu ya kan, diulang-ulang 2 kali ulang ya kan, supaya artinya sama jumlah hurufnya tadi ya kan. Nah, seakan-akan Fatihah 7 juga ya kan. Itu amun separuhnya hafal. Ini jika tidak mampu mendatangkan penggantinya yang setengah tadi, jangan setengah aja hafalnya. Maka jika mampu hendaklah dibacanya setengah
Fatihah dan ditambah dengan membaca ayat penggantinya sehingga jumlahnya sama dengan jumlah Fatihah. Artinya pada ayat yang lain misalnya separuh Fatihah, apa yang lain ada sedikit juga ya kan? Nah, diganti dengan yang ayat yang lain. Dan ini wajib memelihara tertibnya. Wajib memelihara tertibnya, susunannya. Dan kalau juga tidak mampu seperti itu dan juga tidak hafal terjemahan zikir dan doa, maka wajib atasnya berdiri sekadar waktu membaca Fatihah. Karena membaca Fatihah dan berdiri sekadar membaca Fatihah itu wajib. Artinya kalau ada mampu juga ya kan, hafalan yang lain yang ada juga zikir, ada doa, ada macam-macam ada ya kan. Ada dalam hafalnya. Untuk tulis dulu ya kan. Ada dalam hafal lalu berdiri ya, sekadar membaca Fatihah tadi berdiri ya. Jadi dia sekadar membaca Fatihah ya. Nah itu sekadar lamanya membaca Fatihah itu pun hukumnya wajib. Ya, berdirinya wajib. Waktu sekadar membaca Fatihah juga wajib. Ya, artinya jangan ada bacaan lalu istilahnya ya. Jangan. Kalau terjadi kesukaran membaca Fatihah dan penggantinya, maka tinggal lagi yang wajib baginya berdiri sekadar waktu membaca Fatihah. Sekadar waktu membaca Fatihah, berdirinya tadi ya kan? Berapa menit misalnya Fatihah? Nah, kedua ya, misalnya 2 menit membaca Fatihah. 2 menit ya berdirinya. Artinya apabila ada nah hafalnya ya kan? Jika ada hafalnya, ada lalu hafalan apa ya? Berdiri ya. 2 menit misalnya baca Fatihah, 2 menit berdiri. Dan sunat berdiri melebihi dari waktu membaca surat Fatihah. Sunat di sini berlebih berdirinya tadi. Misalnya membaca Fatihah 2 menit misalnya, lebih pada 2 menit jangan 2 menit setengah misalnya. Ya kan? Nah. Sunat bagi orang yang tidak mampu membaca doa qunut dalam sholat subuh bahwa berdiri sesudah i'tidal sekadar waktu membaca qunut, dan wajib bagi yang tidak mampu membaca tahiyat akhir duduk sekadar waktu membaca tahiyat akhir. Ini bagi yang qunut lah. Misalnya pada mampu membaca doa qunut, pada hafal doa berdiri ya sekadar membaca doa qunut tadi, jangan langsung jangan langsung sujud masjidah. Kami Allah liman hamidah. Ada apa misalnya? Jangan langsung. Ini bagi yang membaca qunut, jangan langsung sujud. Jadi berdiri sekadar waktu membaca doa qunut tadi. Nah kayak itu juga bagi orang yang ada hafal tasyahud, artinya bacaan tahiyat, ada hafal doa, atau duduk kayak sekadar waktu membaca tahiyat tadi ya. Sekadar waktunya. Dan sunat bagi yang tidak dapat membaca tahiyat awal bahwa duduk sekadar waktu membacanya. Dan apabila telah selesai mengangkat takbiratul ihram, membaca doa iftitah dengan suara perlahan. Apabila selesai sudah takbiratul ihram ya Allahu Akbar. Nah, lalu membaca doa iftitah. Ya kan, sunat hukumnya. Diterangkan di dalam hadis bentuk doa iftitah itu banyak sekali, macam-macam cerita. Dan yang lebih afdal adalah seperti berbunyi. Jadi doa iftitah itu banyak, ya kan?
bermacam-macam. Cuman yang sedikit yang afdal ini doanya wajah wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini doa kita yang terafdal, yang terbaik, ya. Tidak setengah, ya. Angkat baik. Ada yang lain, ya. Hamdan thayyiban mubarakan fi barakatihi kama yaliqu rabbuna wa yarda. Macam-macam, ya. Kalau kita harus sebutin doa, ya. Cuma yang terafdal wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Ada di sini kok intinya, ya kan? Ada jualnya yang inti wajhtu. Ada dalam di sini intinya, ya kan? Langsung wajhtu aja. Allahu akbar. Allahumma nabi wa ada dia, ada di sini. Mana yang terafdal? Ya? Artinya aku hadapkan wajahku ke Tuhan, ke hadirat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan menyerah diri, dan sekali-kali tidaklah aku dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini hadisnya. Kedua, iftitah. Hukumnya sunnah. Nah, sunat ya. Disunatkan membaca doa iftitah dalam sholat sunnah dan sholat fardu, melainkan sholat jenazah. Nah, jadi sholat sunnah pun sunat juga membaca doa iftitah, apalagi sholat wajib, ya kan? Nah, kalau sholat jenazah ada usah doa iftitah. Ya, tidak disunatkan membaca doa iftitah sekalipun dalam sholat gaib atau sholat di atas kubur. Tetapi sunat membaca doa iftitah itu jika menurut perkiraan kalau dibaca masih sempat membaca Fatihah sebelum imamnya ruku. Nah, dari ini diperkirakan juga, ya kan? Doa iftitah. Dan apabila kita terlambat, ya kan? Ini dihitung-hitung dahulu. Sambat kada membaca doa iftitahnya atau kada? Amun kada sambat, hitungan kita, perkiraan kita ada usah baca doa iftitah, langsung membaca Fatihah, ya kan? Karena kalau kita pada menghitung itu, ya kan, artinya terpaku bahasa Arab dari orang doa iftitah. Kebiasaannya sudah, ya kan? Lalu terlambat, datangnya terlambat, Allahu Akbar, baca iftitah, salahnya kan imam ruku belum habis nih ruku, kita tinggal Fatihah. Nah, Fatihah wajib, ya. Jadi dihitung-hitung. Apabila tidak sempat membaca doa iftitah tadi, keburu imam ruku, doa iftitah tadi tinggal ya kan? Karena sunat jawabnya. Jangan dibaca sunat, jangan wajib, yang penting Fatihahnya. Nah, wajib. Namun sempat membaca ya kan Fatihah, langsung aja baca Fatihah. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Ini karena tidak terlambat, ya kan? Baik, sama-sama kita ya. Ini sudah terlambat membaca doa iftitah, ya kan? Fatihahnya.
Tetapi kalau menurut perkiraan akan tertinggal membaca Fatihah baik seluruhnya atau sebagiannya, atau sempat membaca Fatihah namun imamnya sudah berpindah dari posisi qiyam, umpamanya ke dalam rukuk atau i'tidal atau sujud atau duduk, namun imamnya belum lagi memberi salam, atau waktu sudah sempit, sekira kalau dibaca doa kita tadi keluarlah sebagian sholatnya dari waktunya, maka dalam keadaan ini tidak lagi disunatkan membaca doa iftitah. Nah, jadi yang pada safar kira-kira dihitung-hitung membaca doa iftitah tadi pada safar, nah itu pada disunatkan lagi membacanya, ya, dan disunatkan lagi. Kalau doa iftitah sudah lewat tempatnya dengan memulai membaca ta'awudz, maka tidak disunatkan lagi mengulanginya. Dan demikian juga kalau doa iftitah lewat karena sudah duduk bagi orang yang sholat masbuk, karena sudah duduk bagi orang yang telah sholat masbuk tadi bersama dengan imamnya karena tempat sudah lewat. Nah, ada disunatkan lagi membaca sudah lewat, sudah terlewat, ya. Tetapi jika orang yang sudah masbuk masih sempat bersama dengan imamnya di dalam tahiyat akhir, sedang imamnya memberi salam, ketika si makmum masih berdiri atau didapat imamnya pada tahiyat pertama dan imam berdiri dengan makmum, jika berdiri atau imamnya berhenti sholat karena berhadas, umpamanya sebelum perbuatan makmum sama dengan perbuatan imam lainnya, maka sunat baginya membaca doa iftitah pada ketiga bentuk itu, pada ketiga bentuk itu karena belum lewat tempatnya. Artinya masih memang dalam tempatnya itu pada bakal membaca doa iftitah. Tapi kalau sudah lewat, ada bisa lagi diulang-ulang. Dan belum dianggap lewat doa iftitah dengan mengucapkan amin bersama dengan aminnya imamnya. Ya, amin, doa amin, ya. Kalau dikira-kira sampai saja, ya, sampai saja membaca nih, ya. Kita hitung ini biasa imamnya tadi panjang ayatnya, ya. Bisa Yasin bacanya, ya, misalnya. Kalau saja membaca nanti, ya. Kalau saja, misalnya panjang imamnya di patung, ya, kebiasaan kan imam itu pasti ini panjang, ini pendek. Kalau dia katanya bila yang ini pasti panjang, bila yang ini pasti pendek. Nah, bacaannya ayatnya kita sudah hafal, ya, kalau di masjid hafal. Ini lanjut, jangan kita lambat, ya kan? Ini lambat sampai ya berapa? Ada jualannya, ya, karena sudah terbiasa, ya, imam misalnya, iya, apa lambat misalnya membaca imam, lalu kita santai di belakang, ya kan, santai di belakang makmum, ya, baru ada lagi. Kalau imam balas, ya, kalau imam balas, ya, terus membaca Fatihah biasanya Yasin, ya, misal, Walladhdallin, amin, Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Lalu sujud, lalu rukuk, imam nambah ke belakang, di belakang, ya, udah sampai tadi. Kiranya panjang kayak biasa, kiranya super rutin. Rupanya imamnya takut sudah, ya, kena lambat bulannya, kayaknya dari imam dia kan. Ya, super rutin itu. Ini lalu ke belakang, kesempatan ini, ya. Dan sunat sesudah membaca doa iftitah membaca ta'awudz, karena di dalam Al-Quran
Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nisa ayat 98. Jadi apabila kita membaca ayat yang membaca surat itu disunatkan membaca ta'awuz. Misalnya Fatihah, ya kan? Ta'awuz dulu, tapi bagaimana? Ya, Bismillah nyari. Oke, kedua ayat yang lain, ya, bisa juga membaca ta'awuz dulu. Dari surat itu bagaimana? Jalan. Dan sunat membaca ta'awuz itu pada setiap rakaat, karena diterangkan di dalam riwayat bahwa Fatihah dibaca pada setiap rakaat, namun membaca ta'awuz pada rakaat pertama lebih muakkad dari rakaat yang seterusnya. Jadi yang pertama itu sendiri lebih muakkad membaca ta'awuz dari yang sebelum baca Fatihah. Baca ta'awuz dulu, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila membaca Quran, fa idza qara'tal Quran, Tuhan fasta'idz billah. Perintah Allah ya. Apabila membaca Quran, maka berlindunglah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi bagus ya, tidak bertawaf bagus. Bismillah. Karena ta'awuz kata berbismillah ada ya, makanya dalam Bismillah itu kan pada nanti kul wa'lim dibalik layu tahu Bismillah bahwa apa setiap sesuatu yang tidak diganti mulai dengan baca Bismillah maka kurang berkah, ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan yang baik-baiklah itu membaca Bismillah. Nah minum Bismillah, makan Bismillah, ya kan? Kayak misalnya berpakaian Bismillah. Semua yang baik-baik harus diawali dengan Bismillah supaya berkah. Nah, itu hadis Nabi, ya kan? Kalau yang harus ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama sepakat tentang sunat membaca ta'awuz dalam Fatihah dan sunat membacanya dengan suara perlahan, sekalipun dalam sholat yang Fatihahnya dibaca dengan suara yang nyaring. Ta'awuz itu bagaimana saja, ya, bagaimana saja. Kalau seseorang ingin membaca zikir sebelum mengganti membaca 7 ayat karena tidak bisa membaca ayat, apakah sunat baginya membaca ta'awuz, ya, atau tidak? Ini orang ya, membaca Fatihah ada apa, ada awal, lalu sebagai pengganti Fatihah tadi lalu dibacanya zikir 7 atau ayat yang lain 7, ya, atau zikir 7 sebagai pengganti Fatihah. Lalu apakah disunatkan tidak sedih membaca zikir dan sunat dan membaca ta'awuz? Alhamdulillah, ya. Jawabnya bahwa yang dikuatkan oleh Syekh Asnawi di dalam kitabnya Muhimmat tidak disunatkan membacanya, ya, apabila hanya zikir. Apabila hanya zikir ada disunatkan ta'awuz, ya kan? Yang disunatkan ta'awuz itu adalah membaca Quran. Jadi yang baik, ya kan? Baik membaca Bismillah. Pendapat inilah yang dizahirkan oleh Syekh Sarbaini di dalam kitab Mughni. Dia katanya membaca ta'awuz itu karena membaca Al-Quran,
sedang zikir yang dibaca bukan termasuk Al-Quran di sini, ya. Sedang yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tofa dan Syekh di dalam kitabnya bernama Nihayah, maka sunat baginya membacanya karena zikir itu ada sebagian sebagai ganti Al-Quran. Ujar Imam Syekh Ibnu Hajar, Syekh Rahdi tetap sunat bertaus, ya kan? Karena yang dibaca itu adalah ganti Al-Quran. Karena itu hukumnya berlaku seperti hukum Al-Quran. Ujar pendapat Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Rahdi. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru kita, dan terutama muslim dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita, benar dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT kita dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah.